Terima kasih teman-teman telah mampir di channel Mendongeng 31 ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat ya, dan jangan lupa bahagia ya. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai saja ceritanya di episode ini. Jadi begini ceritanya, Leon sepenuhnya menggunakan kekuatan nekromansi miliknya sebagai patriark sejati keluarga Marbus. Untuk mempertahankan kekuasaan keluarga Marbus, ia menghabisi pamannya sendiri yang berkhianat kepada keluarganya. Dan kini kekuatan kuno mereka yang telah lama hilang, akhirnya dipulihkan oleh sang patriark muda. Leon berdiri di atas tubuh tak bernyawa para anggota dewan keluarga yang terbunuh dengan Necronomicon miliknya mengambang dengan mengancam di sisinya. Dia mengamati sisa-sisa pekerjaannya sebelum mengalihkan perhatiannya ke seorang pelayan yang gemetar dalam bayang-bayang ketakutan dengan kemampuan Leon saat ini. Tanpa ragu, dia menuntut untuk mengetahui keberadaan Pauline. Pelayan itu, yang terguncang oleh pertumpahan darah yang ada di hadapannya, dengan gugup mengungkapkan bahwa Pauline ditahan di ruang bawah tanah, di bawah atas tuduhan penghasutan. Dengan segera Leon pun palingkan badannya segera ini menemui Pauline. Ketika mendengar ini, Leon memerintahkan pelayan itu untuk memimpin jalan. Saat dia melangkah menuju pintu, dia melihat para pelayan dan prajurit yang tersisa, memperingatkan mereka bahwa mereka bebas untuk melarikan diri jika mereka mau. Dengan menatap dingin para pelayan dan prajurit itu, ia pun meneruskan ucapannya. Tetapi jika mereka memilih untuk tinggal, dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang terjadi selanjutnya. Dia pergi, percaya bahwa mereka akan membuat keputusan yang tepat. Mereka pun memandang Leon dengan rasa takut dan bingung harus berbuat apa. Di Wangsa Sylvester, seorang pria mendekati Allen dan menyerahkan sepucuk surat kepadanya. Allen menerimanya dan membacanya perlahan dengan sedikit kelegaan di matanya. Surat itu membawa berita bahwa keluarga kekaisaran telah berbalik melawan Wangsa Marbus yang membuatnya gembira. Dia menandai bahwa hal itu sudah diduga, karena Wangsa Marbus tidak memiliki apapun untuk ditawarkan dan tenaga kerja yang mereka miliki tidak berguna. Allen setuju dan memerintahkan anak buahnya untuk melanjutkan sesuai rencana. Yakin bahwa Wangsa Marbus akan jatuh setelah sebulan. Dia kemudian bertanya apakah orang itu siap untuk tugas itu, yang dengan yakin dia menjawab bahwa dia siap. Namun, dia memastikan bahwa anak buahnya sepenuhnya siap untuk apa yang ada di depan. Ahli strateginya, yang menggelikan dengan keyakinan Allen, dengan bercanda mengatakan bahwa satu-satunya ancaman nyata bagi keberhasilan mereka adalah kemunculan tiba-tiba seorang ahli nujum yang kuat atau kebangkitan yang mustahil dari pendiri Wangsa Marbus yang telah lama meninggal. Pernyataan itu hanya memperkuat kepercayaan diri Allen. Di ruang bawah tanah Haus Marbus yang gelap dengan sedikit penerangan dan berbau tidak sedap dikarenakan tidak ada perputaran udara, Leon menemukan Pauline terkunci di dalam sel. Saat Pauline melihatnya, ia mulai membungkukkan badannya memohon dan meminta maaf, mengakui bahwa ia membiarkan ambisi gelap Churchill berakar, yang akhirnya menempatkan Leon dalam bahaya. Diliputi rasa bersalah, ia bersikeras bahwa ia pantas mati karena kegagalannya. Namun, Leon melihat hal-hal secara berbeda. Pauline adalah satu-satunya yang menentang Churchill, membuktikan kesetiaannya dan menjadikannya rekrutan yang berharga. Leon pun mengangkat badan Pauline dan Leon memerintahkannya untuk bangkit, menyatakan bahwa masih banyak yang harus dilakukan dan bahwa ia membutuhkan layanan Pauline dengan harapan kepadanya untuk terus berbakti pada keluarga Marbus. Pauline terkejut, mempertanyakan layanan seperti apa yang mungkin dibutuhkan Leon dari seseorang seperti dirinya. Dengan tampang yang lusuh dan kotornya pakaian dari Pauline, Leon pun memperhatikan segerombolan lalat yang mengelilingi Pauline, hanya menyuruhnya untuk membersihkan diri dan menemuinya di kantornya, di mana mereka akan membahas detailnya. Pauline dengan bersemangat dan wajahnya yang berbinar-binar ia pun setuju, menjanjikan kesetiaannya saat Leon mulai berjalan pergi meninggalkan dirinya. Saat malam telah tiba, Leon di dalam ruangan yang cukup besar, ia berdiri di depan jendelanya, masih didampingi oleh sang singa hitam di sampingnya. Menatap keluar sementara Marbus, dalam wujud kucingnya, bertengger di bahunya dengan nyaman dengan terus mendampinginya, dengan merapikan dirinya. Kucing itu memecah kesunyian, bertanya tentang langkah Leon selanjutnya. Leon berhenti sejenak, ia pun larut dan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Hingga Pauline akhirnya tiba, sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya. Pauline pun terkejut, mereka pun saling berhadapan untuk mendengarkan apa yang diinginkan dari dirinya. Leon mengajukan rencana yang berani, meniru Churchill untuk menipu Sylvester. Pauline segera menyuarakan kekhawatiran, menunjukkan bahwa melakukan peniruan seperti itu secara meyakinkan hampir mustahil, dengan membayangkan sosok dari paman Leon tersebut. Namun, Leon punya cara lain. Tanpa ragu, ia memanggil doppelganger yang merupakan sosok yang berada di dalam buku necromancinya, yang berubah menjadi wujud Churchill tepat di depan mata Pauline. Stun, Pauline hampir tidak percaya apa yang disaksikannya, kembalinya paman Leon yang hidup kembali.
Leon baru saja memanggil Antek mayat hidup dengan mudah. Ia telah mendengar rumor tentang kemampuan Leon, tetapi melihat ini secara langsung membuatnya menyadari betapa kuatnya ahli nujum itu sebenarnya. Namun, keraguan masih ada dalam benak Pulen. Meskipun doppelganger itu mungkin sangat mirip dengan Carcal paman dari Leon yang berkhianat, mengendalikannya dengan cukup meyakinkan untuk mengelabui keluarga Sylvester adalah masalah lain. Dia dengan gugup mengungkapkan kekhawatirannya, takut penipuan mereka akan segera terbongkar. Menurut Pulen, Leon pun meyakini Pulen dengan kemampuannya untuk menirukan pamannya dengan ilmu sihirnya. Mayat hidup itu tidak memiliki cara untuk meniru pola bicara, tulisan tangan, atau perilaku seseorang dengan sempurna. Namun, ini bukan mayat hidup biasa. Itu adalah ilusi yang diciptakan oleh makhluk yang dikenal sebagai doppelganger yang berhasil ditemukan Leon dalam pencarian di keahlian ilmu sihirnya saat itu. Tidak seperti mayat hidup biasa, doppelganger ini tidak hanya mampu meniru penampilan seseorang, tetapi juga mempertahankan ingatan dan kepribadian mereka. Sosok doppelganger yang menyerupai paman dari Leon, ia pun menunjukkan kemampuannya sama seperti Carcal saat hidup, yaitu dengan menciptakan bola hitam di tangannya. Untuk meyakinkan Pulen dengan menunjukkan kemampuannya, doppelganger menyalurkan sihir Carcal, mengejutkan Pulen dengan keakuratannya. Dengan tatapan yang dalam dan matanya tertuju pada Pulen, Leon kemudian mengingat saat pertama kali dia bertemu makhluk itu di ruang bawah tanah yang gelap gulita dengan padamnya seluruh obor, dan ia pun saat mencari buku. Saat itu, doppelganger itu telah mengambil bentuk seorang wanita. Setelah membunuhnya, Leon meminta namanya, dan Marbus pun mengungkapkan bahwa makhluk itu disebut doppelganger, entitas yang mampu meniru penampilan, kepribadian, dan bahkan kemampuan seseorang. Pada saat itu, ia bersembunyi di belakang pepohonan dan mengintai targetnya. Makhluk itu meniru seorang pengembara yang telah dibunuhnya, bersama dengan temannya. Mendengar hal ini, Leon pun tertegun sejenak dan ia pun mulai merumuskan rencana untuk membalaskan semua dendamnya. Tanpa ragu, ia menggunakan sihir nekromantiknya untuk mengangkat tubuh doppelganger itu dari tanah. Dulunya doppelganger adalah merupakan pengikut dari pendiri keluarga Marbus. Makhluk itu kini telah kembali menjadi milik keturunannya. Setelah puluhan tahun, makhluk itu akhirnya kembali kepada tuannya yang sah. Si iblis singa hitam yang menyebalkan ini sangat marah, sementara Leon melirik kontraktornya, mengakui bahwa Marbus lebih memihak padanya daripada dirinya. Iblis itu memperingatkannya bahwa makhluk yang mereka hadapi mampu berubah menjadi target apapun yang pernah ditemui ahli nujum. Satu-satunya syaratnya adalah dia tidak dapat berubah menjadi target yang lebih kuat daripada penyihir. Marbus mengingatkan tokoh utama kita dengan penuh kasih sayang bahwa dia sebaiknya bersikap rendah hati karena dia masih terlalu lemah. Meskipun telah menjebak jiwa pamannya ke dalam gudang prajuritnya, Marbus menyatakan bahwa jiwa manusia pada akhirnya akan kembali ke ketiadaan. Itulah sebabnya iblis itu menyarankan agar dia menjauh dari masalah yang menyangkut keluarga Marbus, karena dia tidak memiliki solusi permanen untuk masalah tersebut. Tetapi Leon menentang keras hal ini, dengan alasan bahwa dia tidak akan mengkhianati garis keturunannya saat ia meninggalkan keluarga itu. Keluarganya pun besar kemungkinan akan dibantai oleh anggota keluarga Sylvester yang sangat brutal dalam menguasai suatu keluarga. Bola bulu iblis itu bertanya-tanya apakah ia begitu tidak mementingkan diri sendiri, hingga Leon pun akan dengan senang mempertaruhkan nyawanya demi orang lain. Sekejam apapun Leon, ia siap mati demi keluarganya. Iblis itu mengira ia terlalu setia, tanpa alasan sama sekali. Alih-alih memilih untuk fokus pada hal itu, ia malah membahas masalah yang lebih penting. Sebuah bayangan ungu yang pekat pun muncul di hadapan mereka, dan Marbus menyarankan agar ia menghidupkan kembali makhluk itu dan menggunakannya untuk keuntungannya dalam merancang rencananya. Leon bertanya-tanya apakah ia mengenal makhluk ini. Ternyata, makhluk ini milik koleksi mayat hidup milik patriark awal pendiri keluarga Marbus. Dengan kondisi Leon saat ini, makhluk itu akan sangat membantunya, asalkan ia bisa mengatasi masalah amarahnya. Tanpa basa-basi lagi, anak laki-laki itu mengucapkan mantra dan membuka buku necromancinya, menyebabkan bayangan ungu itu perlahan terwujud menjadi bentuk yang hampir mirip manusia. Hantu itu melotot ke tuannya, sebelum dihajar habis-habisan oleh bola bulu iblis itu untuk segera bersemangat dan bangun dari tidur lamanya. Karena kini ia telah kembali ke kontraktor terbarunya. Makhluk itu baru saja hidup kembali dan dia sudah menindas makhluk itu. Leon dengan tampang bingungnya, ia melihat pertengkaran kecil mereka sampai berakhir. Makhluk itu berpikir sejenak sebelum mencapai kesimpulan. Ia pun menggunakan kemampuannya yang berfokus pada jurus di tangannya, sebelum akhirnya sempurna jurusnya untuk meniru penampilan Leon yang sangat sulit dibedakan. Makhluk itu juga kini berani memarahi balik Marbus,
membuatnya terkejut dengan keberaniannya. Tiba-tiba, ada dua Leon di ruangan itu, yang penampilannya identik. Kembali ke saat Leon dan Pulen merencanakan apa yang ingin Leon lakukan. Saat berbagi rapat dewan lainnya, Pulen merekomendasikan agar mereka dapat menggunakan kemampuan meniru untuk menciptakan kembali tiruan Kirchal hingga ke kebiasaan terkecil. Dia lebih dari yakin bahwa trik ini akan berhasil dalam misi mata-mata melawan Sylvester. Itu rekomendasi yang bagus dan sesuai dengan keinginan Leon. Pulen meminta untuk menanyakan satu pertanyaan terakhir untuk kejelasan, merujuk pada fakta bahwa keluarga Sylvester akan mencoba untuk mendapatkan dukungan dari keluarga kerajaan. Ia mempertanyakan mengapa sang patriar begitu bersikeras membela keluarga Marbus, meskipun melarikan diri akan menjamin peluang yang jauh lebih baik untuk kelangsungan hidupnya sendiri. Itu adalah saran yang sama yang diberikan oleh iblis Marbus kepadanya, tetapi Leon percaya bahwa ia memiliki kewajiban yang kuat untuk ditegakkan, untuk melindungi keluarga. Selama jawaban ini, Pulen bertekad untuk melayani sang patriar sampai akhir hayatnya. Meskipun ia bingung apa yang memotivasi Leon untuk melakukan hal-hal seperti itu demi keluarganya. Itu pertanyaan yang bagus, karena Leon sendiri telah merenungkan hal yang sama untuk sementara waktu. Meskipun ia bukan pahlawan keadilan yang mulia atau semacamnya, yang ia pedulikan hanyalah menjadi kepala keluarga yang layak. Itulah sebabnya ia harus membuktikan kelayakannya untuk naik tahta. Untuk saat ini, jawaban atas tekadnya masih diselimuti misteri. Tetapi itulah juga alasan dia menunda rencananya, untuk mengonsolidasikan jawaban dengan tindakannya. Saat ini, untuk mencapai tujuan itu, dia harus terlebih dahulu melenyapkan mereka yang mengancam kedamaian keluarga Marbus. Anak laki-laki itu menolak untuk mengikuti jejak ayahnya yang naif, dan percaya bahwa suatu hari dia akan menemukan jawaban untuk dirinya sendiri. Alasannya untuk bertarung. Setelah pertemuan itu, Leon bertemu Crow sebagai doppelgangernya. Ini benar-benar baru saja terjadi di antara kita saat ini. Makhluk itu terus menghina tuannya. Marbus. Bola bulu iblis itu diserang dua orang sekaligus ketika kedua Leon memojokkannya dalam pertengkaran. Crow adalah warisan terakhir yang ditinggalkan oleh patriar pendiri kepada penggantinya. Sekarang setelah Leon mendapatkan pelayan yang kuat, seorang pembunuh dengan kemampuan licik, dia dapat menjalankan banyak misi dengan mudah. Keahlian Crow adalah membunuh, dan keahlian keduanya tentu saja memarahi kucing iblis, yang terus merasa terganggu dengan fitnahannya. Keduanya seperti sudah mengenal lama dalam hal mengganggu si bola bulu itu. Leon menegaskan bahwa ia sangat membutuhkan bantuan dari kemampuan Crow. Ia ingin Crow meniru Ser Kirchal, mendiang pamannya. Crow yakin itu seharusnya sepotong ular, padahal frasa yang benar adalah sepotong kue. Bagaimanapun, Leon menganggap versi frasanya jauh lebih keren dan lebih baik. Perdebatan kecil mereka berakhir ketika Pulen mengetuk pintu dan memasuki ruangan, memberitahu patriar tentang surat yang dikirim oleh keluarga Sylvester atas namanya. Karena penasaran untuk membaca isinya, ia membuka surat itu, dan mengetahui bagaimana keluarga Sylvester memfitnah keluarga Marbus karena mengabaikan tugas mereka selama lebih dari 1 abad. Untuk menghukum keluarga Marbus karena menyiksa rakyatnya demi kesenangannya sendiri, keluarga Sylvester telah mengambil alih kepemimpinan yang sah di bawah Count Allen atas perintah Sylvester. Deklarasi perang langsung antara keluarga Marbus dan keluarga Sylvester. Mereka bahkan menawarkan syarat untuk mengampuni penduduk keluarga Marbus jika mereka ingin menyerah lebih awal. Namun setelah deklarasi persyaratan ini, pasukan Sylvester akan memusnahkan Kadipaten Marbus dalam jangka waktu 1 bulan. Kaisar kerajaan akan mendukung mereka, dan Count Allen Sylvester akan memimpin serangan. Sebagai penutup surat, keadaan akan menjadi serius. Namun, mereka masih punya waktu 1 bulan untuk bersiap. Entah mengapa Leon tidak takut menghadapi tantangan itu. Marbus menegaskan bahwa meskipun mereka punya waktu luang, mereka harus menggunakannya untuk melarikan diri dan mengumpulkan pasukan mereka untuk bertempur di lain hari. Leon mengoreksi si kucing iblis, mengisyaratkan penggunaan kekuatan nekromansi miliknya, dan menyatakan bahwa dia bahkan tidak akan menunggu hingga bulan berakhir. Marbus berpikir orang gila ini sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya sekarang. Dia tidak sanggup menghadapi pasukan yang jumlahnya ratusan. Itu ancaman yang jauh lebih besar daripada berhadapan dengan seorang paman yang menyebalkan. Si kucing iblis mempertanyakan apakah dia masih siap menghadapi mereka dengan peluang yang gila-gilaan. Melihat Leon tersenyum, percaya bahwa mereka semua akan baik-baik saja. Bagaimanapun juga, dia akan berhenti bersikap penuh belas kasihan mulai sekarang dan melepaskan neraka yang sesungguhnya kepada musuh-musuhnya. Kita akan melanjutkan petualangan di episode berikutnya ya, teman-teman. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya dalam Oleh Leon ini? Terima kasih teman-teman telah menikmati channel ini dan tidak segan-segan untuk selalu mengingatkan untuk memencet tombol like-nya, tombol subscribe-nya,
Dan aktifkan juga lonceng untuk tidak terlewatkan episode baru dari Mendongeng 31. Terima kasih.